Jadi gimana tuh pengalaman selama di Papua itu gimana sih? Tertarik lah kita kerja cuman duduk 3 bulan di sana dibeliin mobil. Kak beli Aqua, saya kasih uang 20.000. Itu orang tanya, Kak itu uang apa? Uang Indonesia kah? Ini uang 20.000 aku bilang toh. Tapi di sana nggak pakai tiket kalau mau naik heli. Terus hitung berat badan. Kalau makin gemuk makin mahal. Iya kah? Iya. Oh, jadi berarti kamu murah ya? Saya cuma 40 lebih, 4 juta lebih juga. 4 juta lebih. 100.000 toh. Sampai di Jakarta itulah saya menemukan es semangka Indianya. Saya dari Papua, baru saya mau balik ke Tanjung Pinang. Udah keluar lagi logat gitu. Biar sudah. Balik ke Papua itu saya transit di Jakarta. Transit di Jakarta itu beberapa hari kayak jalan-jalan lah bisa dikatakan. Tunggu, ke Papua nih ngapain? Awalnya tuh kan karena Covid liburan. Oh, Cuma oke. liburan. Oh, liburnya ke Papua nih liburannya? Nah iya, karena kakakku ada di sana toh. Oh, oke. Jadi pas udah sampai di sana mau pulang itu Covid. Oke. Nah, jadi nggak bisa pulang. Jadi kakakku bilang nawarin kerjaan lah. Dek, kerja aja di sini sama saya. Gajinya sekian. Coba tertarik dengan gaji yang lumayan tinggi untuk di usia saya ya, itu udah bisa dikatakan uang ya lumayan lah. Itu Jadi, usia berapa waktu itu? 23. 23, oke. 23, jadi 3 bulan di sana enak nih dapat duit. Kalau mau nyari untuk setakat kayak beberapa juta itu udah enak. Udah 3 bulan bosan, Kak aku kayaknya mau pulang nih lah. Jangan pulang dulu deh. Iming-imingnya dikasih iming-iming lagi. Besok kalau kamu pulang, besok expander datang. Expander, mobil nih ya? Oke. Expander datang kata dia kan. Mobil siapa? Aku tanya lah, mobil siapa? Ya kalau kamu pulang, mobil saya lah. Tapi kalau kamu stay di sini buat kau kata dia. Tertarik lah kita kerja cuman duduk 3 bulan di sana dibeliin mobil. Oke. Nah, jadi udah enak. Oh, ya udahlah, nambah lagi nih 3 bulan. Kak kayaknya aku bosan ya, aku mau pulang. Ditahan lagi, kakak aku nih kayak apa ya, sering dikasih iming-iming gitu lah. Nanti udah deh liburan aja ke Makassar, tiket, uang jajan, pesawat aku sediain ini. Kita dikasih tiket gratis, bisnis kelas, baru ke Makassar. Jalan-jalan tertarik, jadi pergilah ke Makassar itu kisaran 2 minggu. Jadi nemu es Indianya di Makassar nih? Belum. Oh belum. Oh belum. Oke. Itu masih pertama di Papua. Oke. Udah sampai di Makassar, balik lagi dah habis waktu jalan-jalan, balik lagi ke Papua kerja lagi. Oh balik lagi. Nah, kerja. Setiap bulan tuh gajiku dikasih tinggi. Ditambah. Enak dong jadinya mikir kalau di Pinang, aduh kerjaan susah, ada kerja juga gajinya nggak seberapa. Kalau di Pinang ya. Jadi tertarik sampailah setahun 3 bulan. Sampai setahun 3 bulan 2021 kemarin saya balik karena di sana ada rusuh. Setiap Desember tuh pasti ada rusuh. Jadi pas saya balik ke Makassar, baru transitnya ke Jakarta. Sampai di Jakarta itulah saya menemukan es semangka Indianya. Oh, jadi waktu pas di Jakarta itu kakak mulai jualan di sana es semangka itu? Enggak. Aku jalan-jalan di Jakarta, aku lihat ada abang-abang jual es semangka. Oke. Jadi kepikiran nih kayaknya keren nih, aku balik nggak punya kerja, aku buka usaha nih di Pinang nih. Nah, jadi pas balik di Tanjung Pinang, kepikiran masih mau kerja apa, tiba-tiba keingat lagi nih es semangka. Oh kayaknya harus buka nih. Jadi ikutlah bazar di TCC kemarin, bazar, ternyata banyak peminatnya. 1 minggu itu lumayan sih, tembus 8 juta. Iya, waduh. Dengan itu jual dengan es semangka viral tadi. Iya. Namanya es, itu memang India. Apa yang bisa bawa Indianya itu? Kan kalau orang India itu kan kerjanya kan kayak kurang rapi, kurang bersih. Mungkin. Jadi kayak tertarik gitu, tapi aku jualan tetap pakai sarung tangan kok. Nah, jadi yang orang bikin tertarik itu karena dandangnya gede banget, jumbo, memang benar-benar jumbo. Jadi orang dari Jawa aja udah lihat, ih dandang apaan tuh. Jadi itulah bisa dikatakan kayak daya tariknya es semangka itu. Nah. Kebetulan aku orang pertama yang ngadain es semangka viral India itu di Tanjung Di sini Pinang. ya? Oh iya benar. Dan itu rame ya untungnya ya. Nah, berarti itu nggak akan terjadi es semangka viral kalau kok tidak ke Papua ya? Betul sekali, betul. Kalau nggak ke Papua. Nah, ngomong-ngomongin itu di Papua tuh
maksudnya kok bisa gitu pikirannya? Kan oke, pertama karena kakak kamu di Iya, sana yang benar. pertama kan. Jadi gimana tuh pengalaman selama di Papua itu gimana sih? Memang betul di Papua itu pertama saya kaget sekali. Saya ke warung, saya beli, Kak beli aqua. Saya kasih uang 20.000, itu orang tanya, Kak itu uang apa? Uang Indonesia kah? Ini uang 20.000, aku bilang toh. Tidak Kak, di sini aqua saja 50.000. Aqua Aqua gelas. 50.000, baru rokok 150.000. Oke. Jadi anak umur 5 tahun kalau kita dikasih uang 20.000, Mama ini uang apa? Pasti ditanya kayak. Jadi anak 3 tahun sampai 5 tahun itu jajannya pegang uang aja paling kecil 50.000. Paling kecil Dan ya? itu cuman bisa dapat susu ultra. Bener. Jadi selain saya kerja sama kakak saya di Papua juga saya jualan. Oh, jualan juga? Iya benar. Saya jualan keliling itu. Kalau musim hujan saya jual gorengan, kalau musim panas saya jual es buah. Oh gitu. Nah, bener. Iya iya. Kalau es buah itu 1 cup yang biasa pop es di sini itu saya jual 100.000. Di sana? Bener. Oh. Dan gorengan 5 biji itu 100.000. Oh jadi satunya 25.000. Iya Iya, kisaran ya, 20 satu ribuan biji. gorengan, bener 20.000. Wah gila. Jadi semangat kerja di sana tuh karena uangnya. Tapi sayangnya di sana banyak uang tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, Nggak, ya benar ya. itu bener. Nggak bisa ngapa-ngapain ini apa nih? Kayak mau shopping nggak ada mall. Karena aku tinggal di Papua itu memang bener-bener Di pedalaman ya? pedalamannya. Akses daratnya itu susah. Kemana-mana naik heli. Oh, naik helikopter. Iya. Oh gitu. Jadi nggak memberhentikan angkot nih ya kalau di sana ya? Itu kalau angkut juga tidak ada. Iya, maksudnya Iya, helinya jadi tuh kayak angkot gitu ya? angkot. Cuman lambe-lambein tangan gitu. Iya iya. Heli berhenti. Oh, di mana sih tuh? Jadi kok kalau di sana tuh berdiri gini-gini helinya turun gitu? Iya turun. Tapi kalau saya karena saya kerja dengan kakakku di tambang, jadi heli itu sering kita charter. Oh gitu. Jadi mungkin dicatat untuk ke kota mungkin ya, ngambil barang atau dari apa? kota ke pedalaman. Heeh. Tapi di sana nggak pakai tiket kalau mau naik heli. Terus? Hitung berat badan. Kalau yang makin gemuk makin mahal. Iya kah? Iya. Oh, jadi berarti kamu murah ya? saya cuma 40 lebih, 4 juta lebih juga. 4 Karena juta 1 lebih. kilo 100.000 tuh. Oh gitu, 1 kilo 100.000 Nah, iya. hitungannya untuk naik heli itu. Iya. Oh gitu ya. Jadi semakin gendut, Makin mahal ya. Oh, berapa ininya kapasitasnya? kapasitas heli itu ada yang 450, 500, 700 sama 1.200 kilo. Oh, berarti bisa kurang lebih berapa orang tuh ya? Nggak sampai lah 10 ya? Muatannya tuh cuma nggak nyampe nyampe karena ya? yang kita muat di heli itu sembako, bahan-bahan pokok. Oh iya ya, Nah, barang. Tapi kalau kita bawa barang nambah lagi bayarnya gitu? enggak. Oh enggak. Kan kayak saya mau terbangin heli ini dalam muatan 500 kilo. Itu barang-barang aja. Misalnya barang-barangnya 580, nanti sisanya tuh barang apa gitu. Kayak gitu. Itu tetap dihitung per kilo tuh barang Iya, itu. tetap. Kalau barang tuh 500 kilo dikali aja 100.000 gitu ya? Iya, itu charterannya. Wah, gila sih. Gila. Dan akhirnya untuk pas di pedalaman Papua di sana gimana tuh Kak kehidupannya di sana tuh? Saya juga enak. Di sana tuh memang enak buat cari uang. Oh. Jadi kayak mau nyari berapa gitu, yang dijual kan emas. Jadi cuman pikiran yang di ujung-ujungnya aja itu udah bisa buat untuk ngopi lah ibaratnya, tuh kan untuk uang ngopi itu. Nggak mungkin ngopi Kak 5 juta kita ngopi itu hidup sebulan Tapi itu tuh. kamu kalau lihat hidup di Papua memang begitu. Ya. Nasi Padang 70.000. Nasi Padang ya? Iya, 70.000. Mau ada niat jual nasi Padang tapi kan nyari bahannya susah juga kita kan di itu sana akses, kan. karena akses dari kota ke pedalamannya itu jauh dengan medan yang agak berat, makanya di situ yang bikin sesuatu barang itu mahal. Oke, nah ngomongin inilah sebenarnya unik sih orang, maksudnya ada orang sini gitu mau liburan ke jauh banget di Papua situ kan. Dan ada juga keluarga di sana gitu. Memang kakak ini memang ada darah timurnya atau gimana? Daerah timur tuh bisa dikatakan kayak mana? Bapakku Bali Manado. Bali Manado. Berarti Papuanya nggak ada nih sebenarnya? Nggak ada, Oh. karena kakakku nikah dengan orang Manado lagi, baru dia stay di Papua, ya itulah jadinya. Oh kayak gitu jadinya. Oh bapakmu orang Bali Manado, berarti pernah ke Bali lah ya? Pernah lah. Oh pernah. Terakhir kapan ke Bali? Sekolah SMP. SMP, Berapa lama di Bali? 4 tahun. Oh lama juga.
Oh. Nah, kehidupan di Bali, kalau di Bali itu kehidupannya enak, cari uangnya susah. Contohnya. Itu kebaliknya. Oh gitu. Aku kalau zaman-zaman di Bali itu kadang ya biasalah anak-anak sekolah kan pasti ada bolosnya tuh kan. Kalau mau nyari uang jajan tinggal pijit bule aja di Kuta. Oh kok kayak gitu? Dikasih duit dengan ngomong cuman pakai Google Translate. Ya Oh. udah pundak-pundak pijit-pijit dikasih tunjuk-tunjuk gitu. Ya udah. Selesai 2 jam ataupun 1 jam itu dikasih 300.000. Siapa yang itu kan? Oh jadi Udah. kau modal ini, kamu modal Google Translate itu Google ya? Translate. Oh, bunda terus kepala gitu kan? Pokoknya dia pegang-pegang kepala gini. Oh berarti kepalanya Oh pijit gitu gitu aja. ya. Pernah ada yang nyeleneh nggak waktu itu dulu? Nyeleneh. Maksudnya itu kayak yang lain gitu misalnya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Memang pure. Pure Lumayan untuk ya. mijit doang. Berapa sekali pijit? Sekali mijit tuh aku kemarin sering dikasih 300.000. 300.000. Lumayan Anak juga ya. SMP dikasih 300.000. Iya ya. Kayak nggak usah sekolah Iya kan? bener. Nah, bener. Oh jadi dari situ kau tidak sekolah? Bolos. Aku tuh memang sekolah, cuman memang udah dari kecil itu kayak kan dari keluarga yang mama papa kan udah pisah. Oh, Nah jadi oke. kalau apa-apa harus sendiri gitu loh. Oke. Mau ini mau sepeda nih, ayo udah kamu ke kebun ambil rambutan ikat jual keliling. Jadi memang jiwa saya jualan itu memang dari kecil. Dari kecil ya. Oh maaf itu berarti pisah waktu kamu masih kecil. SMP Oh SMP. kelas 1. Oh mas. Nah, Jadi mungkin. dari itulah pokoknya pengen apa aja kerja dulu, cukup nggak cukup yang penting ada uangnya gitu. Iya, Ntar iya. kalau kurang papa nambahin. Oh gitu. Jadi nggak diajarin yang langsung dikasih Mau gitu dapat, ya. enggak. Jadi kau disuruh usaha dulu. Jadi sampai sekarang Justru ya. waktu saya SD teman-teman saya main saya bawa es lilin. Es lilin nih es mambo itu ya yang panjang-panjang ya. Pokoknya es lilin lah Iya. bahasa di sini saya juga tidak mengerti. Jadi jadi kalau orang istirahat itu orang istirahat saya jualan. Teman-teman sampai bilang, Bel, ayo main. Boleh main, tapi kalian beli dulu esku biar habis. Jadi saya tidak jualan baru saya bisa main. Iya. Gitu. Oh dari kecil Memang dari ya. kecil. Berapa dulu es lilin inget nggak harganya? 500 perak. Itu waktu berarti kamu SD. di Kepri ya SMP-nya? Ya, aku SD di 005 SD di Tanjung sini. Pinang. Berarti pindah ke Bali abis itu. SD sampai tamat itu di Tanjung Pinang, kelas 1 SMP itu aku di Hang Tua. Oke. Hang Tua kan. Iya. Pindah langsung ke Bali, Bali. sampai kelas 2 SMA. Oh. Kelas 3 SMA balik lagi Tanjung Pinang. Oh, balik lagi Ujung-ujungnya Tanjung. ijazah SMA-nya tuh Tanjung Pinang. Oh jadinya gitu ya. Jadi ke Bali kok cuman ini ya ngurut bule ya. Iya, ngurut bule. Aduh, tapi keren sih. Makanya, Berarti aduh. memang dari kecil ya udah Iya. jiwa usahanya tuh udah Memang, terbibit. iya, udah. Oke, nah untuk maaf tadi kan kakak bilang Iya, benar-benar. broken home ya, maaf Iya. ya nih kak. Dan itu di usia kakak yang memang bukan kecil lagi, udah ngerti dong Udah pasti. ngerti deh, soal. Pas posisi itu posisinya lagi di Bali, pas kakak pisah. Enggak, aku di Pinang. Masih di Pinang Masih nih ya. sekolah di Pinang. Oh jadi kakak ikut ke Bali mungkin ikut Iya, orang tua, ayah kan atau ibu? Papa. Oh papa, oke jadi ikut papa ke sana Ikut ya. papa. Oke lah, itu gimana Nah tuh kak? dari ya tau lah anak broken kayak gimana kan, paham aja. Jadi semenjak orang tuh aku pisah tuh aku kayak mulai cari perhatian tuh kayak main masuk pub apa gitu ya kayak gitu. Oke anak-anak Tapi, muda pada lainnya ya. Alhamdulillahnya aku tuh degel-degelnya aku tuh masih ada batas gitu loh. Iya, Nah oke. kalau yang buat macam-macam enggak. Iya oke. Jadi sempet juga lah di titik Udah. terbawah ya Nah, kak iya, ya. bener. Dan itu pun SMP dan kok masih bisa mencari uang Kayak sendiri. gelas dijatuhin Iya gitu. plak gitu. Ah, Tapi sekarang udah damai ya? Atau belum juga? kalau mau dibilang damai itu kayak mana? Misalnya buat damai itu ada, tapi ketika pas mau damai itu kayak kejadian itu kayak teringat, jadi kayak benci dengan orang itu gitu. Oh gitu. Oke siap. Nah oke, nah untuk ngomong maaf tapi sekarang udah berkeluarga Kak Bella? Alhamdulillah I'm married. Oh sudah married. Oke siap. Semoga ini ya langgeng Amin, ya, amin, amin, nggak amin. ada pisah-pisah juga. Amin amin. Oke, stay di sini. Maksudnya? Enggak LDR. Oh, LDR. Suamiku masih di Papua. Oh di Papua. Oh jadi dapat jodoh nih ceritanya Nah, ke Papua kemarin. Jalan-jalan berhadiah. Oh janji berhadiah, siap. Orang Papua berarti sekarang? Dia orang Labuan Bajo, Heeh. cuman besar di Papua. Bisa ya? Emang maksudnya ini kan beda kali loh budaya kita dengan mereka loh kak. Itu memang the power of jodoh sih, lebih ke situ. Oh, udah berapa lama? Baru mau 8 bulan, tanggal 20 ntar 8 bulan. 8 bulan. Tapi 17 hari doang sama-sama baru tinggal.
Oh jadi dari nikah sampai mungkin setelah nikah honeymoon itulah 17 hari itu ya. 17 hari itu. Sampai sekarang berarti gak ketemu nih ya. Waduh. Ya ampun, tapi jauh banget nyarinya. Namanya jodoh ya. Di Kepri gak ada lagi kak. Nah itu yang aku heran, sebanyak-banyaknya kayak teman-teman aku, dan itu aku kan kuliah juga di salah satu perguruan tinggi yang ada di Pinang kan. Sebanyak-banyak mahasiswa cowok itu nggak ada kecantol. Iyalah. Iya ya. Kecantolnya sama ini ya, Manise ya. Iya, orang Manise. jauh Tapi kok bisa bahasa Papua di sana? Memang bahasa, kalau kamu lihat setiap hari aja kalau ngomong yang kenal aku lah, pasti memang Bahasa kebawa-bawa. Papua ya? Masih ya. Oh, Papua, oke. Papuanya itu memang di pedalaman kali gitu ya. Ada Pedalaman niat kali. mau ke sana lagi? Ada Ada ya. buat usaha. Oh, tetap ke sana ya. Oke, berarti udah 8 bulan ya LDR ya. Waduh. Oke, nah kita lanjut ke SV India Ah, ya, viral oke. tadi, berarti tuh jauh banget perjalanannya ternyata Benar. ya. Dari kakak niatnya cuman mau jalan-jalan, Jalan-jalan. udah gini-gini ya, berliku Jadi ya. kayak pintu rezekinya saya sih itu. Oh, Jadi setiap event yang ada di Tanjung Pinang, bazar-bazar, pasti semangka ikut pasti ya? ada ya. Pasti ada ya. Dan alhamdulillahnya kemarin yang pas hari Sumpah Pemuda, itu kan ada bazar tuh, dan aku terpilih produk terfavorit. Iya iya iya. Semangkanya tuh menjadi pemenang produk terfavorit. Itu berapa dijual satu cup? Satu cup itu kalau untuk sekarang yang aku jual yang original 10.000, kalau yang pakai susu spesialnya tuh 12.000 doang. Oh iya, 12.000. Kan kalau di Pinang nih, anak-anak Pinang tau lah ya kan, pengen murah, meriah, melimpah. Enak Jadi itu ya? slogannya aku, 3M. Oke. Murah, meriah, melimpah, banyak, enak. Iya 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 benar. Cupnya yang besar itu ya? Enggak, yang setengah. Yang cup pada umumnya kayak orang jual-jual boba gitu sih. Oh segitu, lumayan Nah, lah iya. ya. Lumayan lah, banyak juga. Berarti setiap bazar pasti ada es semangka Ada itu ya? pasti. Ntar ada bazar Bakal juga. ada ini nggak sih kepikiran, maksudnya kayak buka outlet memang bener-bener nggak harus bazar? Kalau itu belum sih, Belum ya? belum. Oh. Karena kayak aku ngebangun usaha tuh, aku nggak bisa langsung percayain ke orang. Bukan nggak bisa. Bisa, kita sebelum kita mempercayai orang itu kita harus tahu dulu, misalnya sirup satu jerigen ini kan 5 liter, itu bisa jadi berapa cup. Jadi kalau sewaktu-waktu kita tinggalin outletnya kita, jadi kita tahu dong, jadi karyawan nggak bisa macam-macam gitu loh. Nah, Oh jadi karena itu sampai sekarang belum mau buka. iya. Berarti sekarang selama ini buka bazar sendirian? Sendirian. Oh gitu, oke. Sendirian. Semuanya tuh sendiri ya ngelayanin? Kadang kalau memang bener-bener udah nggak mampu itu nyari karyawan. Paling untuk bantu aja satu Iya, orang ya? Satu orang. Oke, banyak ya perjalanannya ya kak ya, dari tukang banget. pijit urut Bali apa bule. itu unik sih, pijit bule cuman modal Google Translate ya, pundak-pundak. Mijit-mijit aja, bule kan nggak tahu, yang penting yang dia suruh mijit sini ya udah kita mijit situ gitu loh. Anak SMP dikasih 300.000 waktu itu udah Iya, banyak. keren sih memang. Tapi selesai ya sekolah ya, Selesai alhamdulillah. sampai SMA selesai, kuliah pun selesai. Kuliah lagi ya, ini nih kuliah. Oh ini agak kenapa nih? Mau maju udah capek, mundur sayang. Jadi sekarang posisinya masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Oh alah, Mahasiswa oke, akhir akhir. sih. Iya. Jadi angkatan berapa waktu masuk kuliah? 2017. udah telat. Heeh. Terus lama lagi. Lama lagi ya? Aku tamatnya 2014, tapi aku kuliah, aku tamat SMP 2014, aku kuliah di 2017. Karena 3 tahun aku pure bener-bener dari pendaftaran sampai kuliah saat ini biaya sendiri. Ya. Nah, jadi selama 3 tahun itu aku kerja. Iya, iya. Semua bisa dikatakan tuh kayak semua kerja lah aku kerjain Iya, gitu. iya, iya. Buat ngumpulin dananya untuk masuk kuliah. Oke, jadi kuliah sekarang di STIE Pembangunan. Oh STIE. Tapi setidaknya ada lah ya niat mau kuliah ya. Ambil jurusan apa sekarang kak? Manajemen. Oke. Ini mau dilanjut nggak nih kuliah nih? Lanjut. Sebenarnya itu kemarin syarat utama sebelum menikah. Oh gitu. Harus wisuda dulu baru menikah. Tapi kayak mana? Jodohnya udah duluan ketimbang wisudanya Iya, selesai. iya. Nikah dulu, udah wisudanya nanti aja. Oh oke lah. Jadi tinggal nyusun aja nih ya. Udah habis semua mata kuliah ya, tinggal nyusun aja. Oke. Udah habis dia guys. Dia ternyata tuh memang es yang kita lihat. Aku pernah lihat sih esnya itu memang. Nanti coba kak, ntar kapan besok aku Iya. bisa aku bawain ke sini ya. Iya siap, bener ya. Di Bener. sini anggota karyawan berapa ya? 30 ya? Aman. 30 ya. Oke. Nah, Ready jadi kok.
Jadi nanti aku udah pernah lihat juga intinya, Ya, tapi cuman belum coba kan. belum, Nah, tapi itu. bingung maksudnya Kalau tuh. aku tuh es semangkanya tuh memang bener-bener ada ciri khas tersendiri. Karena sirupnya aku masak sendiri, nggak beli sirup jadi gitu loh. Oh, itu ya mungkin yang beda ya, yang Tanpa bikin pemanis buatan. tanpa pemanis buatan. Tapi kamu juga manis loh, Kak. Aduh, oke, ini aku mau terakhir Kak Bella, aku Apa mau kasih tuh? beberapa pertanyaan, nanti Oke. Kakak jawab ya. Boleh. Oke, tunggu ya. Tapi Kakak jawab cepat ya. Oke. Nanti untuk terakhirnya setelah udah jawab semuanya baru kita kasih alasannya kenapa Boleh, ya. boleh. Oke, ya. Yang pertama ya. Cowok botak atau cowok gondrong? Cowok botak. Lebih baik bau ketek atau bau badan? Bau ketek atau bau badan itu rasanya nggak ilfil banget aku. Pilih, harus nggak satu. Oke, kalau gitu biar nggak ganteng tapi nggak bau. Dia ada dua nih, bau Apa tuh? ketek atau bau badan. Lebih baik mana? Itu sebenarnya nggak, sumpah aku paling ilfil banget cowok kayak gitu. Oke. Bisa jawab nggak? Oke, Nggak usah ya? oke. Lanjut ya. Gaji sebulan 3 juta tapi tinggal bareng suami atau 10 juta per bulan tapi pulangnya setahun sekali. 3 juta tapi bareng-barengan. Oke. Selanjutnya, Papua pakai Pri. Papua. Papua, wow. Oke, nikah langsung atau pacaran dulu? Langsung nikah kalau aku. Langsung nikah. Bohong demi kebaikan apa jujur tapi menyakitkan? Jujur tapi menyakitkan. Oke. Apa bahagia di atas kebohongan. Oke, sudah. Tadi Kakak pilih cowok botak apa gondrong? Botak ya. Kenapa nggak suka cowok Lebih gondrong? seksi. Kalau Emang menurut iya? aku lebih seksi. Emang Kalau iya, aku suka cowok gondrong sih enggak, malah. kalau aku botak. Oh gitu, iya. Berarti suka Deddy Kobuzer ya? Iya, suka. Oh oke. Siap. Lebih baik bau ketek atau bau badan? Tapi kalau emang ada suatu ketika kita dihadirkan dengan dua orang itu gimana? Mandi. Betul, saya pertama nikah saya itu mau tidur, suami saya selalu bilang, kau mandi dulu kalau kau mau tidur dengan saya. Padahal suamiku nggak bau badan, enggak. Justru oke. dia lebih wangi gitu, tapi kayak ada kesan bau gitu, aduh. Oke. Kalau aku apa ya? Kalau lebih bau ketek sama aku paling benci bau ketek sebenarnya, sumpah. Itu tuh kalau udah bau ketek pasti iya, bau itu badan kayak sih itu. iya ya kayaknya ya. Jadi oke lah skip. Choice. Nah selanjutnya tadi kamu bilang mendingan gaji 3 juta sebulan tapi bareng suami. Nah ini mungkin karena saat ini kondisinya kebalikannya. Jadi Nah, bener. jadi kakak mungkin lebih baik tinggal bareng suami tapi kita cukup gitu ya kak ya. Benar. Kan Kenapa tuh? Yang penting sama-sama terus. Kan kita menikah. Namanya nikah tuh apapun yang terjadi, apapun itu kita yang memilih. Jadi kita yang harus nerima konsekuensinya gitu. Mungkin ada nggak yang mau disampaikan sama suami kak? Cepat pulang. Udah itu aja. Coba apa gitu kan sama suamimu? Nah, enggak ada. Ada lah. Karena aku tipe kalinya cewek yang cuek, dia juga cuek. Jadi obrolan kami Tapi tuh pasti kok ada dong di hati tuh apa yang ingin kau Deg-degan sampaikan nih. sama Pak C ya kalau di sana ya, Enggak. apa namanya? aku mungkin karena kami baru nikah tanpa pacaran sampai detik ini masih manggil nama loh. Oke, Pian ya. Pian, namanya. benar. Mungkin ada yang mau disampaikan kakak buat Pian. suami kan jauh nih kerja di sana. Di sana nggak ada sinyal jadi nggak bisa nonton. Nggak apa-apa bilang aja. Sumpah. Oh di sana nggak ada sinyal ya? Nggak ada. Di sana Oke ya. Tadi kakak bilang lebih milih Papua daripada Kepri. Papua. Why? Kenapa? Kalau Papua untuk cari, misalnya aku cari modal di sana, ntar aku usahain Kepri gitu loh. Oh tetap ini ya, tetap materi ya kak. Iya, di kalau sananya. untuk di Papua tuh kalau untuk nyari uangnya gampang. Kalau mau ngapa-ngapain kan di sana ada misalnya kita ada uang nih, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lebih baik aku kerja di sana, ngumpulin tabungan, buka usaha di sini. Jadi ketika udah pulang dari Papua itu aku udah jelas biar nggak kerja, yang penting aku udah ada usaha. Satu lagi karena orang tua aku masih ada di sini kan. Oh. Kan tinggal mama sekarang. Oke, jadi sekarang sama mama di Kepri. Alasan utama di Kepri masih karena orang tua Karena ya? masih orang tua bener. Oh, tetap Nah, anak berbakti kan ya? cuma tinggal ada mama, papa udah nggak ada nih. Oh sudah tidak Kalau ada. suami aku juga dua-dua udah nggak ada. Nah jadi kan Maksudnya suaminya? tinggal, Oh orang tuanya? udah nggak ada. Oh. Nah jadi untuk saat ini aku bertahan di Kepri karena masih ada mama. Oke, berarti setelah tadi kakak bilang pisah, itu tuh ayah ini Enggak. meninggal gitu. Pisah papa sampai papa sakit. Oh, Sampai dia meninggal dia belum nikah. berarti setelah kakak nikah, papa udah nggak ada? Atau masih ada? Nggak ada. Memang Udah nggak ada? papa meninggal itu 2015. Oh, sudah lama ya berarti ya. Saya tamat SMA. Oke, sip. Tadi kakak bilang nikah langsung atau pacaran dulu? Kakak bilang nikah langsung karena memang sekarang posisinya langsung Posisi nikah. yang saya alami saat ini tuh memang kami nggak ada pacaran,
kayak yakin aja gitu sih, kayak memang udah capek mau pacaran, mau kenal orang baru lagi atau apa. Ya udah, jadi kan tujuannya pacaran buat apa? Buat nikah dong. Ya itu. Iya. Jadi lebih baik pacaran setelah menikah. Oh, kalau jadi menurut aku. jadi saat ini kayak gitu ya. Iya. Tapi selama menikah walaupun LDR kan otomatis komunikasi jalan kan, lancar. Itu maksudnya aman kan? Aman ya. Nggak ada apa-apa ya. Cuman pengen ketemu aja nih Babang, tolong pulang. Ya. Tapi karena jauh tuh karena mayoritasnya di Papua tuh kayak gimana? Bohong sih kalau saya nggak pikir macam-macam, itu bohong. Iya, Pasti betul. ada gitu loh. Tapi kita kan positive thinking sama iya, suami benar. sendiri ya. Iyalah, oke. Tadi kakak bilang bohong demi kebaikan atau jujur tapi menyakitkan. Bohong jujur tapi menyakitkan ya. Lebih baik jujur menyakitkan untuk apa? Bahagia tapi di atas kebohongan. Ngerti nggak? Oke, iya. Aku setuju kalau itu. Tapi beda cerita kalau bohong demi kebaikan, misalkan posisinya kita Nggak ada namanya bohong kebaikan, udah jelas-jelas bohong itu salah. contoh kita masak misalkan, iya, benar. rasanya nggak enak tapi suami kita bilang bohong itu demi kebaikan, itu setuju nggak kalau untuk kayak gitu? Itu enggak, lebih baik dia bilang ini nggak enak, setidaknya aku bisa koreksi untuk nextnya Sip, gitu. pas. Oke, keren banget dah. Mirabella di wirausaha milenial jauh. Cuman gara-gara viral es India itu jauh banget perjalanannya ya. Iya, benar. Dari Papua ke Makassar ke Bali, balik lagi ke Kepri dari Jakarta. Memang cinta Kepri Cinta jadinya kan. Kepri kan ujung-ujungnya kan. Tapi masih jalan ya viral India ini ya. Masih. Oke, kita Nanti ada buzzer tuh yang mau nyoba es semangkanya, datanglah nanti Desember di TCC.